Ini lagu yang terkenal ya. Coba kita nyanyikan dulu ya. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, fokus itu di Mazmur 73 ayat 26 ini ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini lagu yang bagus ya kalau kita baca dari ayat 1 di Mazmur 73 ini. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Perhatikan ayat 3 nih ya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ini satu renungan dari penulis Mazmur ini ya. Dia mulai dengan berkata bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi rupanya penulis Mazmur ini merasa cemburu atau marah atau jengkel kepada orang-orang fasik yang nampaknya mujur, yang nampaknya mereka berbuat kesalahan tapi kok nggak menerima ganjarannya seperti yang harusnya terjadi. Ya, kadang-kadang kita bisa saja berada di situasi seperti itu. Kita melihat kok ini orang dipromosi tapi caranya nggak benar misalnya ya. Di pekerjaan itu sering terjadi ya. Ada istilahnya office politik ya, atau money politik, atau juga mungkin
sikut kiri, sikut kanan, ya, injak orang lain untuk bisa naik. Lalu mereka sombong, ya, mereka pakai cara-cara yang keras, dan nampaknya kok mereka aman-aman saja, ya. Jadi ini yang dialami oleh penulis Mazmur ini. Di ayat 3 itu, ya, dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, namanya mereka makmur, makin kaya, makin diberkati, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ya, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah atau kutuk seperti orang lain. Dan gara-gara itu mereka jadi sombong, ya. Mereka merasa mereka itu bisa buat apa saja dan nampaknya aman-aman saja. Makanya di ayat 2 dikatakan di sini, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Ya, nyaris aku tergelincir. Nah, kenapa? Karena dia lihat orang-orang fasik ini nampaknya kok diberkati, ya. Dan sulit dimengerti oleh penulis Mazmur ini. Kenapa? Kenapa mereka yang berbuat jahat kok nampaknya oke-oke saja? Nampaknya kok nggak ada masalah, ya. Ini sebenarnya satu hal yang perlu kita perhatikan, ya. Kita jangan istilahnya menaruh emosi kita pada tangan orang lain, ya. Orang lain mau berbuat apa, seharusnya itu jangan mempengaruhi kesehatan emosi kita, ya. Apalagi kita nggak ada hubungan sama orang tersebut, ya. Dalam arti, ya, amal terpisah lah, ya. Nah, kita coba lihat ayat berikutnya, ya, ayat 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi rupanya ini orang-orang jahat ini, ya, mereka menyindir, mereka mengata-ngata dengan kata-kata yang jahat, lalu mereka merancang banyak hal yang tidak baik, yang negatif, yang jahat, ya, soal pemerasan. Lalu mereka sepertinya melawan langit, ya. Mereka sombong karena mereka merasa mereka aman-aman saja. Lalu ayat 10 itu mengatakan justru banyak orang mau ikut mereka, gitu, ya. Orang merasa, oh ini, ya, aman-aman aja kok, gitu. Lalu ayat 11, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ya, jadi ini kesombongan orang-orang fasik, ya. Mereka menganggap Tuhan nggak tahu hal itu, dan mereka mungkin, ya, dari sikap mereka itu mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Lalu ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik kayak begitu. Ya, mereka sombong, mereka ngomong pemerasan, dan mereka merasa Tuhan tidak tahu akan hal itu, ya. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ini jadi curahan hati si penulis Mazmur ini, ya. Kok kelihatannya mereka makin kaya dan nampaknya senang aja. Kayaknya gak ada masalah dalam hidup mereka. Ini yang dibilang tadi di ayat-ayat sebelumnya, aku hampir tergelincir karena aku cemburu, aku marah, aku jengkel lihat orang-orang jahat yang nampaknya makin diberkati, ya. Lalu ayat 13 ini, ya, dia katakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun ini akibatnya, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi kadang-kadang bisa terjadi dalam hidup kita, ya, kita merasa kita ini baik, kita merasa kita beribadah, kita setia, kita ajarkan hal yang baik, tapi ke orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita lihat harusnya tidak berbuat jahat,
mereka malah berbuat jahat, tapi mereka makin sombong dan mereka juga makin kaya, makin diberkati. Dan ini membuat kesulitan ya di penulis Mazmur ini. Dia sampai merasa, aduh sia-sia nih saya beribadah ya. Sia-sia saya rajin ke gereja, rajin memberikan persembahan ya, memberikan persepuluhan, janji iman dan sebagainya. Nampaknya kok nggak ada perubahan ya. Sementara orang-orang jahat itu mereka berbuat semaunya, tapi kok makin makmur ya, makin diberkati. Ya, sementara aku kayaknya seperti kena tulah, kena kutuk gitu ya, kena masalah terus. Ini kapan selesainya nih? Ya, ini keluhan penulis Mazmur ini sampai akhirnya dia ditolong Tuhan untuk bisa melihat dari cara pandang Tuhan yang sebelumnya dia tidak sadari. Di ayat 15 dikatakan, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, aku meniru mereka, ya orang-orang yang sombong itu, orang-orang yang jahat itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nah, perhatikan ayat 17 ini ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi, hanya dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Ya, di Mazmur ini dituliskan, sulit buat aku untuk mengerti, untuk memahami kenapa hal-hal itu terjadi. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan aku bisa melihat bagaimana kesudahan mereka. Baru ayat 18 ya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi penulis Mazmur ini, dia merasa kecewa ya. Dan dia bilang, sedikit lagi aku tergelincir karena aku lihat orang-orang kok kayaknya semakin diberkati, ya semakin kaya, sehat, dan gemuk mereka sombong, mereka melakukan hal yang tidak benar, dan di ayat 15 dikatakan, kayaknya aku ingin juga ikut-ikutan kayak mereka, tapi dia sadar kalau aku berbuat seperti itu, aku telah berkhianat ya kepada angkatan anak-anakmu, dikatakan di sini ya. Lalu di ayat 16 ini poinnya, 16 dan 17. Ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu sulit di mataku. Aku gak bisa melihat dengan cara pandangku sendiri. Sampai Tuhan menolong aku, membawa aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan aku bisa melihat kesudahan mereka dari cara pandang Tuhan. Baru aku lihat bahwa ternyata mereka hidup dalam daerah yang bahaya sekali. Di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Dalam sekejap mereka binasa, habis lenyap oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya. Baru di ayat selanjutnya, ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku, memegang tangan kananku. Ya, tangan kanan itu tangan yang untuk menyerang ya, pakai pedang ya. Tapi Tuhan pegang ini, dikatakan Tuhan menuntun. Lalu ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi ini bicara tentang kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bisa lewat pujian penyembahan, lewat merenungkan firman-Nya, lalu Dia membawa kita, mengangkat kita untuk bisa melihat dengan cara pandang Dia. Lalu ayat 24 ini, dengan nasihatnya Tuhan menuntun kita dan
Akibatnya Tuhan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Waktu kita diangkat ke dalam kemuliaan, waktu kita diangkat dalam pujian penyembahan, kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan, ya, kita melihat kemuliaan Tuhan, baru kita bisa mengalami ayat 25 dan 26 ini yang dibuat menjadi lagu yang tadi, ya, kita nyanyikan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi setelah masuk di dalam tempat kudus, ya, dalam pujian penyembahan misalnya, artinya begini, waktu kita sedang bersekutu dengan Tuhan, kita merenungkan firman-Nya, Tuhan itu akan menolong kita untuk bisa melihat dengan mata jasmani kita, ya, kemuliaan Dia, melihat bagaimana akhir dari orang-orang jahat itu, ya. Kita akan sampai pada posisi, ya, akhirnya mengerti yang kuingini cuma Tuhan. Siapa gerakan ada padaku di surga selain Tuhan? Gak ada. Lalu di bumi pun ini gak ada yang kuingini selain Tuhan. Nah, itu bisa terjadi karena Tuhan menyingkapkan cara pandang kita itu. Kita bisa melihat dengan cara pandang Dia, ya, God's eye view, cara pandang Tuhan. Ya, dulu ada buku yang terkenal ditulis oleh Tommy Tenney, ya, menceritakan bagaimana kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan, ya. Cara pandang Tuhan itu membuat kita bisa tidak hanya menyanyikan, tapi menyadari kebenaran dari Mazmur 73 ini. Ya, saya ulangi dari ayat 23, ya. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Ini yang saya bilang, tangan kanan itu kan seringkali menunjukkan kekuatan kita, ya, untuk kita beraktivitas, untuk kita pegang pedang, untuk menyerang. Tapi ketika Tuhan memegang tangan kanan kita, artinya Tuhan mengontrol kegiatan kita, aktivitas kita. Kalau kita mau perang, itu Tuhan yang mengontrol kita. Lalu ayat 24 itu, dengan nasihat-Mu Tuhan menuntun kita. Dan akibat nasihatnya itu Tuhan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Tuhan membawa kita untuk bisa melihat dengan cara pandang Dia. Dan dengan sendirinya kita bisa bilang, selain Tuhan tidak ada yang aku ingini, ya, baik di bumi maupun di surga. Lalu sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. 27, sebab sungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Ini yang sebelumnya nggak dilihat oleh penulis Mazmur ini. Ya, ketika dia kecewa melihat banyak hal yang terjadi di lingkungan dia yang menurut dia harusnya nggak seperti itu. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi ini kembali bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Tidak sekedar membaca Alkitab, ya, tapi merenungkan yang begitu rupa sehingga Tuhan bisa menolong kita, mengangkat kita, melihat segala sesuatu itu dengan cara pandang Dia. God eyes view. Ya, Tommy Tenney menceritakan dalam buku ini, ketika dalam satu kerumunan, satu perayaan, anaknya masih kecil, ya, nggak bisa lihat apa-apa, lalu dia gendong anaknya, mendudukkan anaknya itu di pundak dia, sehingga anaknya bisa melihat apa yang sebelumnya nggak bisa dia lihat karena dia masih kecil, masih pendek, ya, masih usia mungkin berapa tahun, 3 tahun, ya, 4 tahun. Lalu ketika Tommy Tenney mengangkat anaknya ini tinggi sehingga mengatasi kerumunan banyak orang, anak ini bisa melihat, ya, perayaan pertunjukan yang sedang mereka hadiri. Ya, jadi mari belajar untuk bersekutu begitu rupa sehingga Tuhan menolong kita untuk bisa melihat dengan cara pandang Dia segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dan kita bisa mengucap syukur karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan selalu memberikan yang terbaik buat kita.
yang senantiasa berharap kepadanya. Amin.